Yan. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk penyaji berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Krisnawati Handayani dari SMP Negeri 1 Pemalang. Pada Ibu Krisnawati dipersilakan. Terima kasih Pak Sus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan laporan orientasi saya di SMP Negeri 1 Pemalang. Sebelumnya, mohon izin saya perkenalkan diri. Nama saya Krisnawati Handayani. Saya guru mapel prakarya dan kewirausahaan. Sebenarnya saya bukan dari jurusan prakarya, saya itu dari jurusan IPS. Kebanyakan memang dari guru prakarya itu bukan asli dari prakarya, karena 90%-nya itu memang dari guru mapel yang lain. Terus unit kerja saya itu di SMP Negeri 1 Pemalang. Kali ini saya akan mempresentasikan rencana hasil kerja P3K dalam jangka waktu 5 tahun. Tujuan instansi sekolah kami itu ada 4. Yang pertama itu dari aspek kepribadian siswa. Di sekolah kami berharap kepribadian siswa itu memiliki kepribadian yang baik, berkarakter, beriman dan bertakwa, serta memiliki budi luhur yang baik. Dalam proses pembelajaran, kita diharapkan tidak hanya mengajar, tapi juga harus mendidik peserta didik agar memiliki kepribadian yang baik. Yang kedua adalah terwujudnya kultur sekolah. Dengan adanya kultur sekolah, itu akan mendukung efektivitas pembelajaran di sekolah. Yang ketiga adalah tentang akademis, tercapainya prestasi akademis siswa. Yang keempat yaitu tentang pengembangan minat dan bakat dan potensi kreatif siswa, yaitu diadakan beberapa ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 1 Pemalang. Selanjutnya ini adalah rencana hasil kerja pimpinan. Saya ambil dari SKP pemimpin, itu ada tiga rencana. Yang pertama adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memenuhi jenjang PAUD dan sekolah dasar. Yang kedua adalah tentang pengelolaan anggaran. Tentu saja seorang kepala sekolah juga harus pintar dalam mengelola anggaran secara optimal. Yang ketiga adalah terlaksananya sasaran kinerja tupoksi dari kepala sekolah. Dan ini adalah rencana kegiatan saya yang dibuat. Saya membuat dalam 5 tahun. Ini adalah yang pertama. Di tahun pertama saya ada 7 kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang pertama adalah menyusun administrasi pembelajaran, di mana dalam menyusun administrasi pembelajaran ini setiap tahunnya pasti kita akan melaksanakan, bukan hanya di tahun pertama. Tahun-tahun nanti, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat seterusnya kita akan melaksanakan administrasi pembelajaran. Outputnya yaitu tentang prota, promes, silabus, RPP dan sebagainya. Mungkin untuk yang mengajar di kelas 7 yang sudah menggunakan kurikulum IKN, bukan prota promes, tapi adanya ATP, modul ajar dan sebagainya. Terus kegiatan yang kedua adalah tentang melaksanakan pembelajaran. Tentu saja kita sebagai guru harus profesional melaksanakan pembelajaran. Untuk outputnya itu adalah hasil kerja siswa dan produk pembelajaran, di mana produk pembelajaran ini dihasilkan dari pembelajaran praktek siswa. Terus yang ketiga adalah melakukan evaluasi.
evaluasi ini diharapkan sebagai reward siswa dalam mengerjakan sebuah tugas, agar dalam mengerjakan tugas siswa tersebut mempunyai semangat dalam mengerjakan tugas. Kalau tidak diberikan reward, maka akan agak malas mengerjakannya. Untuk outputnya adalah nilai. Terus yang keempat adalah kegiatan mengikuti profesi, organisasi profesi, baik PGRI maupun MGMP. MGMP pun ada dua, yang kabupaten maupun sub Pemalang. Untuk outputnya ada kartu anggota MGMP dan kartu anggota PGRI. Kemudian tahap yang kelima, kegiatan yang kelima itu ada melaksanakan atau mengikuti diklat online. Diklat online outputnya adalah handout tugas, aksi nyata, dan sertifikat. Sertifikat ini akan didapat ketika kita sudah melaksanakan semua rangkaian kegiatan dalam diklat tersebut. Lanjut. Dan ini adalah kegiatan yang ke-6 dan ke-7 di tahun yang pertama. Di kegiatan 6 dan ke-7 ini adalah kegiatan tambahan, karena belum tentu di tahun berikutnya saya diamanati untuk kegiatan kedua kegiatan ini. Yang pertama, yang kegiatan yang ke-6 adalah kegiatan sebagai wali kelas. Kebetulan saya sekarang sebagai wali kelas 7. Sebagai wali kelas 7. Untuk outputnya adalah pengelolaan kelas, kemudian administrasi sebagai admin absensi, struktur organisasi dan sebagainya. Yang ke-7 adalah tadi yang ke-6 MGMT dan yang ke-6 wali kelas. Yang ke-7 adalah sebagai pembina ekstrakurikuler. Kebetulan saya sebagai pembina, diamanati sebagai pembina Paskibra. Di sini nanti outputnya itu anak-anak akan tampil pada upacara-upacara hari-hari besar nasional. Dan ini untuk program kegiatan di tahun kedua 345. Di tahun kedua 345 bukan berarti hanya satu, tapi ada kegiatan di tahap yang satu seperti tahap satu seperti kegiatannya 1, 2, 3, 4 dan 5 itu di tahun-tahun berikutnya dimasukkan, kita laksanakan karena itu kegiatan rutin atau wajib kita sebagai guru. Untuk yang tahun kedua ada program tambahan yang saya lakukan, itu mengadakan pameran karya siswa. Di kegiatan ini saya memamerkan hasil karya siswa dari hasil pembelajaran pelatihan praktek. Nanti hasil dari pembelajaran praktek saya kumpulkan, kemudian akan saya jadikan kegiatan pameran karya siswa. Yang ke tahun ketiga, di tahun ketiga itu saya menambahkan kegiatan tentang pasar karya bioteknologi. Pasar karya ini kolaborasi antara 3 mapel, yaitu mapel IPA, IPS, dan prakarya, di mana kegiatan ini menambahkan nilai kewirausahaan karena ada transaksi jual belinya. Sebelum ada kegiatan ini, siswa melakukan promosi atau pemasarannya dulu. Jadi biar ketika hari H tidak mubazir atau kebanyakan bahan yang dibeli kemudian
tidak laku. Jadi harus melakukan promosi terlebih dahulu, siapa yang mau pesan, terus kemudian di apa namanya disediakan ketika hari H. Terus tahapan yang kegiatan yang keempat itu melakukan gelar ujian praktek. Di gelar ujian praktek ini khusus untuk kelas 9, karena di kelas 9 ini akan ada praktek, dan ini prakteknya tidak harus tentang pengolahan, maaf, di situ yang outputnya tentang memasak, tetapi bukan hanya memasak, tetapi juga bisa dengan kerajinan membuat sebuah barang. Yang kelima terakhir itu adalah outing class, di mana kita mengadakan pembelajaran keluar kelas, keluar sekolah, untuk anak bisa belajar secara nyata sehingga menumbuhkan minat bakat ataupun ilmu yang sebenarnya. Demikian presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Krisnawati yang sudah memaparkan program kerjanya. Ada beberapa hal yang menarik, misalnya pameran karya siswa, adakan pasar karya bioteknologi, kemudian outing class. Mungkin yang sedikit jadi pertanyaan, kegiatan outing class kan diadakan di luar itu ya, yang tadi sudah dijelaskan. Mungkin apa sih kendala-kendalanya? Kalau misalnya mau dilaksanakan, mungkin sudah dipersiapkan dengan baik. Ini kan rencananya untuk tahun kelima ya Bu ya? Iya. Apakah sudah dipersiapkan waktu Ibu membuat program outing class? Ya. Okay. Untuk outing kelas itu saya sudah dipikirkan. Tentu saja ada kendalanya Bapak. Kendalanya itu yang pertama ada di pengalokasian waktu. Sedangkan ketika pembelajaran mapel prakarya itu 1 minggu hanya 2 jam. 2 jam itu pun belum tentu 2 jam, hanya 80 menit. Untuk keluar ke tempat yang dituju itu juga memakan waktu. Jadi kemungkinan saya akan menggunakan pertemuan 2 kali, 2 minggu dalam satu kegiatan. Jadi saya harus melakukan kolaborasi atau berkonsultasi dengan para akademis untuk meminta waktu agar bisa melaksanakan outing kelas. Kemudian itu bentuknya pasar karya bioteknologi itu rencananya? Bentuk. Iya, misalnya nanti karyanya itu nanti akan membuat apa itu? Untuk bentuk itunya kita bisa masak dengan kalau ada yang kolaborasi dengan IPA itu menggunakan mikroorganisme, itu yang konvensional itu menggunakan jamur ya ataupun fermentasi. Jadi menggunakan yogurt, kita menghasilkan makanan dari yogurt. Nanti kita memasak, berarti di sini memakai aspek pengolahan, bukan aspek kerajinan. Terima kasih Bu Krisna yang sudah memaparkan dan memberikan jawaban. Saya kira cukup. Kemudian kita berikan aplaus pada Ibu Krisna.